Oke, Bapak Ibu, teman-teman, kali ini kita akan membahas kembali nih tentang Taman Eden. Bapak Ibu, kalau saya boleh membayangkan ini Taman Eden ya. Jadi bagaimana saya membayangkan menjadi manusia pertama yang menghuni Taman Eden, yaitu seorang Adam ya, karena saya seorang laki-laki. Bagaimana ketika melek mata gitu ya, ketika kita membuka mata, kita melihat sekeliling kita, semuanya udah jadi gitu ya. Aku membayangkan ini menjadi seorang Adam nih ya, seorang Adam di Taman Eden. Karena kan ketika pembentukan manusia pertama kan Tuhan menciptakan Taman Eden dulu. Kejadian, kitab kejadiannya Alkitab saya dan Alkitab Bapak Ibu kan menceritakan demikian. Bagaimana Tuhan menciptakan semua hal baik di Taman Eden. Baru kemudian manusia diciptakan dan ditempatkannya lah manusia di Taman Eden sebelah timur. Oke. Bagaimana ketika Adam itu membuka matanya dan dia hidup dan dia melihat sekelilingnya gitu ya. Semuanya tuh baik gitu. Dia mau apa aja bebas. Tidak ada masalah, tidak ada perasaan yang was-was mungkin ya. Mungkin kalau saya boleh menggambarkan ketika Adam um, melihat ketika Adam menjadi manusia yang hidup, ketika Tuhan menghembuskan napas ke hidung, melewati hidung Adam, mungkin itu ada suatu momen yang apa ya, mungkin kayak di film-film gitu ya. Ketika manusia pertama dijadikan sama Tuhan, mungkin tuh kayak di film-film, bingung gitu ya, nggak tahu mesti ngapain. Kita ngeliat sekeliling kita itu hal asing gitu ya, hal asing, hal yang kita tidak pernah kenal, hal yang tidak pernah kita temui gitu ya. Atau mungkin situasi yang aku belum tahu nih, ini situasinya aneh gitu ya. Mungkin karena Adam baru terbuka matanya ya. Ketika Adam baru terbuka matanya, dia cuma ngelihat sekelilingnya aja gitu, pohon-pohonan, atau mungkin eh, air sungai yang asik, yang jernih gitu ya. Kalau saya menggambarkan keadaan ketika pertama kali Adam membuka matanya gitu. Nah dari situ saya membayangkan gitu ya, gak mungkin dong seorang Adam, seorang manusia pertama yang diciptakan Tuhan untuk yang diperintahkan sama Tuhan untuk kuasai dan kelola itu tidak Tuhan kasih apa namanya, proses pembelajaran. Betul ya, kita um, apa namanya, kita kunci dulu nih ya, kita sepakati bersama ya, bahwa kalau kita bayangkan bagaimana manusia pertama kali dibuat, pertama kali diciptakan sama Tuhan, serupa dan segambar dengan Tuhan, dari debu dan tanah, dikisahkan sama Alkitab, dan Tuhan menghembuskan napas kepada Adam,
Gak mungkin dong dia langsung tahu, oh ini buah yang kau bisa makan, oh ini air yang bisa aku minum. Mungkin di dalam bayangan aku itu um, kayak di film-film kungfu Cina gitu ya. Ada guru, ada master, diajarin nih cara mukul gini, cara nendang gini, cara supaya menggunakan jurus ilmu meringankan tubuh kayak gini gitu ya. Mungkin ya. Terus latihan fisik, latihan mental dan lain sebagainya gitu. Sehingga muridnya ini tadi siap gitu. Siap dan bisa um, melakukan atau setidaknya menduplikasi apa yang master atau gurunya pernah kerjakan. Atau mungkin um, yang master atau yang gurunya ingin murid itu lakukan di kemudian harinya begitu dia udah menguasai ilmu itu gitu. Sama seperti saya flashback karena saya adalah seorang guru ya. Saya berprofesi sebagai seorang guru saat ini sebagai wali kelas 5 sekolah dasar. Saya tentunya ingin anak-anak saya itu bisa gitu mengerti dan menjadi orang yang hebat. Itu adalah cita-cita saya, visi saya, misi yang ada di dalam hati saya gitu. Makanya setiap kali saya ketemu, walaupun saya tidak menganggap mereka sebagai anak murid atau peserta didik, saya kadang lebih menganggap mereka sebagai anak-anak saya gitu. Mereka adalah orang-orang yang menjadi bagian saya dan tugas saya untuk memberikan mereka atau mendidik mereka untuk menjadi bekal mereka supaya suatu hari nanti mereka bisa menjadi orang gitu. Yang bahasa sering digaungkan itu adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia ya, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi di dalam bayangan saya pasti ada interaksi antara Tuhan dengan manusia pertama. Tidak mungkin Tuhan langsung menempatkan begitu saja Adam di Taman Eden sebelah timur tanpa Tuhan bekali kemampuan supaya dia dengan bekal ilmu yang Tuhan kasih, dia bisa menguasai dan bisa mengelola apa yang menjadi hak milik dia di Taman Eden itu. Itu menurut saya ya, menurut bagaimana saya mencoba untuk membayangkan, mencoba untuk menggambarkan peristiwa atau situasi atau momentum bagaimana ketika Adam pertama kali ditempatkan di Taman Eden sebelah timur. Dan dari situ Alkitab cuma pernah mencatat bahwa Tuhan cuma memerintahkan manusia untuk tidak boleh memakan pohon yang ada di tengah-tengah taman itu ya. Pohon tentang baik dan jahat dengan pohon kehidupan itu tidak boleh dimakan buahnya. Tuhan cuma perintahkan itu yang tertulis di Alkitab. Tapi kan Alkitab itu tidak hanya apa yang tersurat yang bisa kita jelaskan ya, tapi banyak hal tersirat, hal tersembunyi yang kalau kita membayangkan, yang kalau kita ingin lebih melihatnya sebagai seperti sebuah komik. Kalau kita hobi baca komik ya, atau kalau kita hobi membaca novel,
itu kita akan lebih bisa berimajinasi, membayangkan bagaimana keadaannya waktu itu gitu. Bagaimana Alkitab dengan jelas sekali menceritakannya gitu ya. Tuhan Allah cuma memerintahkan kepada Adam, manusia pertama Taman Eden, untuk tidak memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan. Nah, dari situ Bapak dan Ibu, saya memperoleh sesuatu yang menurut saya ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita lahir, ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita, kedua orang tua kita gitu ya, ke dunia ini, ketika kita lahir, itu kan kita bentuknya bukan seperti Adam ya. Ketika Adam dibentuk, kan Adam sudah dewasa itu. Yang kemungkinannya mungkin kurang lebih usia 20, 25 mungkin ya. Mungkin di usia itu ketika pertama Adam dibentuk gitu ya di situ. Sudah bisa lah untuk bekerja gitu ya. Kalau pada waktu penciptaan yang dalam bayangan saya waktu di Adam dibentuk gitu. Sama seperti prosesi kita hidup ya Bapak Ibu. Dari kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita melalui ibu kita gitu. Bagaimana dalam dunia kesehatan ini ya, dalam dunia kesehatan yang saya pernah baca gitu, yang pernah saya lihat, pernah saya nonton sebagai pengetahuan buat saya gitu. Bagaimana sel sperma daripada ayah itu kan membuahi sel telur atau kandungan dari ibu kita. Dan dari ribuan sel sperma itu cuma satu yang berhasil tembus ya. Itu pengetahuan umum ya. Yang saya tahu kita sebagai orang dewasa kita udah mengetahui hal ini. Jadi cuma ada satu sel sperma yang bisa tembus. Dari ribuan sekali seorang laki-laki itu setelah bersetubuh dengan istrinya itu. Dan dari situ bagaimana ajaibnya Tuhan itu ya. Sampai sekarang itu saya masih belum bisa untuk memahami bagaimana Tuhan tuh ajaib banget gitu ya. Bagaimana dari peristiwa itu, bagaimana ayah dan ibu kita melakukan hubungan suami istri sehingga menghasilkan seorang anak manusia gitu, yaitu saya dan Bapak Ibu semua yang saat ini mendengarkan footstep ini ya. Jadi bagaimana secara lahir ya, ketika kita lahir ke dunia, secara lahiriah kita itu sudah memiliki genetik daripada ayah dan ibu kita. Dan nanti secara ilmiah lagi akan berproses kembali di situ, apakah kita akan dominan
mempunyai sifat karakter ayah kita, atau kita akan dominan mempunyai sifat atau karakter dari ibu kita. Wah, itu prosesnya secara genetik yang mungkin bisa untuk diteliti ya. Bagaimana caranya kalau dengan ini kita bisa tahu, oh ini nanti dominannya ini, dominan ayah, oh nanti dominannya ibu gitu ya. Mungkin bisa diteliti ya. Tapi sampai sekarang ketika saya prosesi punya anak, ketika saya membawa istri saya ke dokter kandungan, tidak tidak dikasih tahu sih tentang karakter seperti itu, tapi cuma dikasih tahu bahwa oh selamat ibu, anaknya sehat, seperti itu aja ya. Setiap kali saya waktu konsultasi ke dokter gitu ya, anaknya sehat gitu ya, baru umur mungkin 1 minggu gitu, sudah berumur 30 hari gitu ya, terus kayak gitu saya melihat perkembangan anak saya di alat USG itu ya, sampai mendekati beberapa bulan kelahirannya baru kelihatan, oh selamat ibu, bapak, anak ibu dan bapak ini jenis kelaminnya perempuan gitu. Jadi cuma kelihatan di situ saja, di USG yang dibuat sama manusia itu cuma bisa melihat di situ, melihat dari berat badannya berapa gitu. Di dalam kandungan itu udah bisa kelihatan ya di scannernya itu. Terus masa pertumbuhannya seperti apa, di situ bisa kelihatan bahwa anak ini tumbuh baik kah, tumbuh sehat kah, atau ada kelainan. Biasanya di sama dokter kandungan cuma bisa dilihat itu ya. Tapi ketika proses anak ini sudah lahir, secara lahiriah loh Bapak Ibu, secara genetik loh ya. Banyak beberapa video-video di konten kreator di TikTok juga, di Instagram, di Reels itu juga sering memberikan gambaran loh bagaimana sifat anak itu dominan ayah atau dominan ibu tuh kelihatan dari bagaimana kesehariannya dia gitu. Dari gayanya tidur tuh lebih ke ayah atau ke ibu gitu. Di situ baru kelihatan ketika anak ini lahir ya. Dia sudah berumur beberapa bulan gitu, udah kelihatan tuh ya. Suka ngangkat tangan, seperti anak saya tuh lebih condong ke saya gitu. Gaya tidur segala macam mirip sama saya gitu. Nah dari situ bagaimana ajaibnya Tuhan itu menciptakan manusia, dan sampai sekarang tidak ada manusia yang bisa mencontoh itu. Yang saya tahu sampai sekarang ya. Mungkin banyak yang mengkloning ayam gitu ya dan lain sebagainya gitu. Tapi sampai sekarang tidak ada yang bisa menyamakan bagaimana Tuhan tuh menciptakan manusia gitu. Itulah bagaimana Tuhan itu membentuk manusia, menciptakan manusia, dan memberikan manusia apa yang menjadi kebutuhannya, yang kalau di dalam konteks sehari-hari disebut dengan haknya gitu ya. Bagaimana manusia diberikan haknya. Kita kembali ke momen Adam ketika ditempatkan Tuhan di Taman Eden sebelah timur ya. Tuhan bercakap-cakap mungkin sama Adam, mungkin bertemu muka dengan muka gitu ya. Di bayang saya ya, bertemu muka dengan muka, mungkin sama-sama Adam membakar ikan, makan sama-sama, terus mengajarkan Adam pengetahuan-pengetahuan umum, kemungkinan ya, untuk menjadi bekalnya dia gitu ya. Dan dari situ dicatatlah sama Alkitab tugas pertama seorang Adam, yaitu memberikan nama untuk setiap makhluk hidup yang dia temui di Taman Eden gitu. Tugas pertama yang Tuhan kasih ya.
Dan Alkitab juga mencatat di dalam Kejadian itu juga, di dalam kitab Kejadian, bagaimana prosesi daripada diciptakannya Hawa, Bapak Ibu. Begitu mungkin Tuhan melihat bagaimana bagaimana Tuhan melihat Adam memberi nama untuk setiap pasang binatang mungkin yang bertemu sama dia. Oh, kamu itu namanya rusa. Oh, kamu itu ini namanya sapi. Kamu itu namanya monyet gitu ya. Dilihatlah sama Tuhan bahwa tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja. Bagaimana Tuhan itu luar biasa gitu ya. Tidaklah baik manusia ini seorang diri saja. Maka marilah kita bentuk buat dia pasangan. Nah, disitulah proses peristiwa bagaimana Tuhan membuat Adam tertidur. Itu semua tercatat di Alkitab kita. Peristiwa itu tersurat gitu ya. Tuhan membuat Adam tertidur dan Tuhan mengambil daripada tulang bagian rusuknya Adam, mungkin dioperasi kalau bahasa kita ya, mungkin dikasih bius dulu, terus Adam tertidur, Adam tidak merasakan apa-apa gitu, badan mati rasa, terus Tuhan buka perutnya Adam, terus Tuhan ambil tulang bagian rusuknya, terus Tuhan jahit kembali mungkin, atau seperti apa dengan kuasa mujizatnya Tuhan. Dan dari situ Tuhan mulai memproses, menciptakan yang namanya pasangan Adam, yaitu yang tertulis di Alkitab bernama Hawa. Gitu ya. Hawa itu diberi nama Hawa itu oleh Adam ya. Inilah daging dari dagingku, tulang dari tuangku. Adam bilang seperti itu. Ya Bapak Ibu, ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang Alkitab mencatatnya gitu ya. Yang mana tidak ada satupun ilmu pengetahuan di dunia ini yang bisa memecahkan misteri bagaimana manusia itu bisa tercipta. Banyak teori, banyak ilmuwan-ilmuwan dunia yang berusaha untuk membongkar ini, tetapi tetap tidak bisa, Bapak Ibu. Karena Tuhan ingin tetap menyatakan bahwa I am who I am. Aku adalah aku. Tidak mungkin kita manusia untuk menyamakan diri kita sama Tuhan gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mendengar apa yang Tuhan perintahkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan gitu ya. Kalau Tuhan perintahkan jangan lakukan ini, tugas kita adalah tidak melakukan ini gitu. Kalau Tuhan memerintahkan lakukan itu, maka tugas kita adalah melakukan itu. Sesimpel itu sebenarnya Bapak Ibu. Yang penangkapan saya ya, bagaimana Tuhan tuh sesimpel itu gitu ya. Tapi karena proses kita sebagai manusia yang hanyalah seorang ciptaan gitu ya. Bagaimana seperti kita ketahui proses kejatuhan manusia itu terjadi di Taman Eden sebelah timur, Bapak Ibu. Di sebelah timur Taman Eden, bagaimana manusia pertama akhirnya tergoda hatinya, tergoda matanya, tergoda keingintahuannya gitu ya.
bahwa dia melihat bahwa wah, buah itu baik sekali, buah itu menarik hati gitu ya. Bahkan dicatat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6, saya bacakan, perempuan itu melihat, saya ulangi, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Oke, koma, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Perempuan atau Hawa yang diciptakan sama manusia itu memiliki mungkin memiliki sebagian genetik daripada Adam mungkin ya. Keingintahuannya, bagaimana dia tuh ingin tahu ini gimana sih gitu ya. Memang seperti itu ya, manusia pada umumnya gitu. Dan dia melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, sedap atau enak kelihatannya, dan yang ketiga menarik hati karena memberi pengertian. Dan di ayat 6 diceritakan kembali, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Oke. Dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Oke, Bapak Ibu, kita kunci satu kata. Satu kata atau beberapa kata. Sudah dibilang, ia mengambil dari buahnya itu dan dimakannya. Perempuan memakan buah itu dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Berarti pada prosesi itu Adam ada dong ya di sampingnya dia bersama dengan Hawa ketika memetik itu. Mungkin Adam itu berusaha untuk membuat Hawa tuh jangan, itu nggak boleh, itu Tuhan larang gitu. Mungkin sama seperti kita ya, kita manusia saat ini, zaman ini yang kita mendengarkan rekaman ini gitu ya. Sama kayak kita manusia. Ketika kita berbuat sesuatu yang mungkin mengandung resiko, itu pasti ada di hati nurani kita gitu ya. Jangan, jangan lakukan, nanti kamu bakal mati, jangan, pasti ada di sini ya. Tetapi secara naluri ya, jiwa kita gitu ya, daging kita udah dikuasai penuh oleh keinginan kita. Kita ambil buah itu kita makan. Dan dengan daging dan dengan jiwa kita juga, Hawa itu memberikan buah itu kepada Adam. Di sini Bapak Ibu, saya ingin bercerita, saya ingin mengulas bahwa peristiwa manusia pertama, penghuni Taman Eden itu adalah seperti halnya peristiwa kita dilahirkan ke dunia. Ketika kita dilahirkan ke dunia, kita membawa gen daripada orang tua kita. Entah kita akan dominan ke ayah kita, atau kita akan dominan ke ibu kita. Dan dari situ bagaimana ayah dan ibu kita berusaha dengan semampunya dia, semampunya mereka, untuk memberikan hak-haknya kita. Hak untuk memperoleh kasih sayang, hak untuk memperoleh perlindungan, hak dasar kita untuk terpenuhi seperti makan minum yang cukup,
baju pakaian, atau yang kalau sering disebutkan di dalam pembelajaran kita yang disimpulkan bahwa kebutuhan manusia itu ada primer, sekunder, dan tersier gitu ya. Bagaimana kedua orang tua kita mungkin di zaman dulu itu berusaha untuk memberikan kita ketiga kebutuhan ini. Premier, sekunder, tersier. Premier itu adalah kebutuhan pokok seperti makan minum kita. Kalau sekunder ini seperti baju, pakaian, apa yang kita pakai gitu ya. Kalau tersier ini mungkin barang-barang yang mungkin dalam tanda kutip memberikan kita tuh dinilai orang wah gitu ya. Mungkin kemewahan atau apa gitu. Kurang lebih seperti itu saya menurut, kalau saya ada salah-salah di situ ya. Tapi jelas manusia ketika lahir itu disimpulkan mempunyai hak untuk memperoleh tiga hal ini gitu ya. Yaitu premier, sekunder, dan tersier. Sandang, pangan, papan gitu. Itu yang saya selalu ajarkan kepada anak-anak, karena memang materi kita adalah materi anak-anak sekolah dasar, semuanya adalah hal dasar, hal basic gitu ya. Untuk mereka siap melanjut ke jenjang SMP. Oke. Ketika lahir, ketika manusia itu hadir ke dunia, ayah dan ibu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya, memberikan kasih sayang. Bahkan dulu ketika saya kecil pun saya juga pernah sempat minum yang namanya air tajin gitu ya, atau air dari olahan beras gitu ya. Saya juga pernah merasakan zaman itu gitu ya. Saya ingat tuh waktu zaman krisis moneter ya rasanya gitu ya. Dulu saya sering minum susu bubuk, terus beberapa kali dikasih sama ibu saya untuk minum air tajin ya. Jadi eh, seperti saya ini yang generasi milenial itu adalah berada di dua dunia ya Bapak Ibu ya. Di dunia tidak ada handphone, terus beralih dari adanya handphone, beralih lagi ke dunia yang namanya smartphone saat ini gitu ya. Jadi kami pernah merasakan gitu ya, ketiga masa ini sampai kepada masa sekarang gitu. Jadi itu kayak bekal buat saya gitu, buat kami bahwa kami harus mengajarkan anak-anak untuk tidak terbuai, tidak mudah puas, bahwa ke depan akan terus ada perkembangan. Terus dunia ini akan terus dan akan selalu berkembang Bapak Ibu. Sama seperti manusia. Jadi ketika bayi lahir, kita akan terus berkembang Bapak Ibu. Dari kita mulai bisa buka mata, dari kita mulai bisa menggenggam, dari mulai kita bisa mungkin melepeh ya, kalau bayi gitu ya. Dia melepeh, dia lihat barang apa, dia masukkan ke mulutnya, terus dia lepeh, dia keluarkan lagi gitu. Sampai tengkurap, sampai bisa berjalan terus itu sampai kita dipanggil pulang gitu. Kita akan terus berproses, kita akan terus berkembang gitu. Nah, taman di Eden itu adalah sesuatu yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Yang Tuhan minta untuk kita kuasai, yang Tuhan minta untuk kita kelola, Bapak Ibu. Nah, tentu untuk kita bisa menguasai
untuk kita mengelola, tentu kita harus dibekali dulu ya. Dibekali hal dasar. Seperti halnya ketika kita masih SD, mungkin waktu saya zaman SD, saya dulu SD, sekolah dasar, bagaimana caranya membaca, bagaimana caranya menulis, bagaimana caranya berhitung. Itu hal dasar. Oke. Kita diajarkan itu di semasa hidup kita gitu ya. Dan pengetahuan itu terus berkembang, Bapak Ibu. Sampai kita akhirnya bisa menguasai dan mengelolanya. Ketika kita sudah menguasai dan mengelola di level SD, kita akan naik level lagi ke yang namanya SMP. Itu pun tidak langsung bisa, betul ya Bapak Ibu ya. Pelajarannya makin lebih kompleks ketimbang di level SD gitu ya. Di situ kita mulai bisa menguasai, kita sudah bisa mulai mengelola di level SMP, kita pun akan naik kembali ke level SMA. Bagaimana pembelajaran sudah semakin kompleks, lebih kompleks lagi ketimbang di SMP, dan kita harus bisa menguasai dan mengelola ilmu ini gitu ya. Dan kalau di zaman saya dulu ada yang namanya penjurusan, jadi kita udah dari kelas 1 naik ke kelas 2. Di zaman saya tuh masih pakai kelas 1 2 ya. Kalau saya mungkin sudah 10 atau 11 mungkin bahasanya ya. Ada namanya penjurusan, mau jurusan IPA, IPS atau bahasa. Kalau zaman saya, kalau sama zaman sekarang saya kurang tapi mengikuti ya. Dan di situ kita juga diminta untuk menguasai dan mengelola ilmu di jenjang SMA ini, di jurusan yang kita pilih. Terus next lagi kita sudah menguasai, sudah mengelola ilmu yang ada di SMA, kita pun akan naik level lagi. Entah kita setelah lulus SMA itu langsung bekerja, maka kita harus menguasai dan mengelola bidang tempat kita bekerja, bidang pekerjaan kita, gitu ya. Terus ketika kita sudah masuk atau kita tidak bekerja tapi kita lanjut ke perkuliahan, maka kita harus bisa menguasai dan mengelola bidang ilmu di perkuliahan kita. Kita belajar. Bapak Ibu, segala sesuatunya itu pasti ada kata belajarnya, Bapak Ibu. Mau di SD sampai ke jenjang perkuliahan maupun kita bekerja pun kita harus belajar. Kalau kita di dunia pekerjaan, kita belajar bagaimana standar operasional prosedurnya atau SOP gitu ya. Kalau kita sebagai seorang koki, bagaimana cara mencampur bumbu-bumbunya, bagaimana cara mengaduknya, bahkan sampai bagaimana rasa yang ingin dibuat untuk dinikmati oleh konsumen kita gitu. Itu kan ada tahap belajar Bapak Ibu. Jadi hal penting yang ingin saya rangkum Bapak Ibu ya, bahwa Taman Eden ini adalah hal pertama yang Tuhan ciptakan itu. Dan di hari ketujuh, bukan, maksudnya Taman Eden ini adalah salah satu hal yang Tuhan jadikan. Dan di hari ketujuh, Tuhan berhenti dari penciptaannya. Dan Tuhan jadikan bahwa it done, it finished gitu. Semuanya baik dan Tuhan memberkati apa yang Dia berikan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, yang namanya proses belajar itu tidak ada yang namanya instan, Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya seorang bayi itu langsung bisa berlari. Itu nggak ada. Dia merangkak dulu. Seorang bayi itu pasti dia tengkurap dulu, belajar tengkurap, belajar membalikkan badannya, belajar merangkak.
belajar berjalan sambil terjatuh. Kan anak kita kan, kita tahu bagaimana seorang bayi itu, gak mungkin dia langsung berjalan dengan sempurna, dia pasti ada terjatuh, pasti ada nangis, pasti ada kesedihan, ada kesakitan gitu. Begitulah namanya proses belajar Bapak Ibu. Gak ada yang namanya enak, semuanya berproses. Bagaimana manusia itu diciptakan sama Tuhan, atau yang sering diumbar sama Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita, Republik Indonesia, untuk menciptakan seorang guru yang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu adalah uh, label yang diberikan sama pemerintah gitu ya. Ingin menciptakan guru yang menjadi pembelajar sepanjang hayat dan menciptakan murid yang mau juga menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Sepanjang hayat ini artinya selama kita masih hidup Bapak Ibu, kita akan terus belajar. Apapun yang kita hadapi saat ini, masalah yang kita hadapi saat ini, kesulitan yang kita hadapi saat ini, hal-hal yang baru pertama kali kita temui, hal-hal asing itu gitu ya, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita kecap, kita lalui dan kita mengalami itu. Kita belajar Bapak Ibu untuk melihat apa sih benda ini gitu. Apa sih hal ini, apa sih peristiwa atau momen ini gitu ya. Kita belajar, kita cari tahu, dan dari situ kita bisa menguasai dan mengelolanya Bapak Ibu. Dan ketika permasalahan itu datang, ketika peristiwa itu terjadi mungkin kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kita mungkin terus jatuh gitu ya. Tapi nggak mungkin dong kita akan terus jatuh gitu ya. Kita sudah tahu itu salah, pasti kita secara naluriah kita pasti akan berubah Bapak Ibu. Kita pasti akan bisa menguasai dan mengelolanya. Bapak Ibu, ketika saya diminta lagi gitu untuk ngisi Taman Eden gitu ya. Karena saya pikir sudah selesai kemarin. Ternyata masih diminta gitu ya. Saya mulai di dalam diri saya tuh ada sesuatu yang rasanya aduh susah ini Tuhan, bahasa saya ya. Karena ada banyak hal macam gitu ya. Di dalam diri saya tuh bergejolak yang luar biasa gitu ya. Tapi sampai last minute ada sesuatu di dalam diri saya tuh kayak sesuatu yang saya susah untuk jelaskan kepada Bapak Ibu. Tapi ada something di dalam saya tuh yang kayak seolah-olah tuh menyuruh gitu ya. Memerintah gitu. Ayo bikin, ayo gitu ya. Sama kayak saya membangunkan anak saya gitu ya. Dia bangun kesiangan, dia akan sekolah. Saya gedor-gedor kayak saya apa? Saya gerakin badannya, ayo bangun, ayo bangun gitu. Ayo bangun, mandi, sekolah. Bahkan kalau saya tidak bangun, kalau dia tidak bangun gitu ya, saya gendong gitu ya. Ayo bangun, saya gendong, mungkin dia nangis itu. Mungkin kita nangis, kita nggak mau, gitu ya. Tapi itu semua kan untuk kebaikan kita gitu ya. Untuk kebaikan anak saya gitu. Karena dia harus sekolah gitu ya. Karena dengan sekolah, anak saya itu punya bekal gitu. Nah, satu hal yang menarik Bapak Ibu yang hati saya tergugah gitu ya. Itu bagaimana ada seorang konten kreator di TikTok yang memberikan opininya gitu ya.
atau mungkin opininya ini juga bersamai dengan mungkin fakta-fakta realita mungkin ya. Bagaimana seorang anak yang lahir dengan ketidakmampuan, lahir dengan kondisi yang terbatas gitu ya. Lahir dengan kondisi yang sulit, anak-anak ini akan menjadi anak yang tangguh. Dia katakan seperti itu gitu. Saya cukup tergugah dengan bahasa itu, dan di otak saya mikir gitu ya. Oke, benar. Ketika anak-anak itu tumbuh dalam hal sulit gitu, kesulitan luar biasa gitu ya. Dia akan menjadi anak yang tangguh. Tapi menjadi dua hal, tangguh dalam hal baik atau tangguh dalam hal tidak baik gitu ya. Saya pun banyak menemui teman-teman saya yang dalam kondisi pun tidak baik gitu ya. Ketika dia tidak menemui seorang guru atau seorang mentor yang baik yang membimbing dia, mengajarkan dia bagaimana caranya hidup, dia tidak memiliki mentor seperti itu, mereka akan cenderung bertemu dengan mentor yang mengajarkan mereka bagaimana menjadi tidak baik, Bapak Ibu. Bagaimana dia akhirnya menjadi tangguh, menjadi kuat, dan meyakini bahwa apa hal yang tidak baik yang dia dapat itu sesuatu yang baik buat dia gitu. Akan berbeda ketika seseorang yang tumbuh dalam kondisi tidak baik, tumbuh dalam kondisi kesulitan, tapi dia mempunyai seorang mentor yang membimbing, seorang guru yang mendidik dia, yang membekali dia dengan bekal hidup yang baik untuk menjadi orang yang baik. Mereka akan tumbuh menjadi orang yang baik, Bapak Ibu. Menjadi orang yang hebat-hebat. Bagaimana posisi seorang guru atau seorang mentor, seorang pengarah itu sangat menentukan kita, Bapak Ibu. Kalau bagi kita, orang Kristen, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, setelah prosesi kematian, kebangkitan, dan naik ke surga, Tuhan katakan Tuhan akan mengutus rohku, Roh Kudus, untuk menjadi pembimbing kita, penuntun kita, untuk menjadi pelita kita, untuk kita tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang tidak, yang akan menuntun jalan kita, mengajari kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana luar biasanya Tuhan kita itu, Bapak Ibu. Dan adalah sebuah kehormatan, Bapak Ibu, kalau kita itu di dalam kehidupan kita itu dipercayakan banyak hal. Itu adalah sebuah kepercayaan yang tidak akan diberi buat orang lain kecuali ke kita. Sama ketika prosesi Adam dan Hawa gitu ya. Ditempatkan Tuhan di Taman Eden sebelah timur. Tuhan beri apa yang dibutuhkan oleh Adam. Dan Adam bertemu muka dengan muka sama Tuhan. Diajarin sama Tuhan. Seperti ini, seperti itu, cara bikin ini seperti ini, cara buatnya seperti ini gitu ya. Salah satu contoh itu bagaimana ketika Adam dan Hawa terbuka matanya dan dia melihat bahwa dirinya telanjang, Alkitab mencatat apa? Mereka membuat pakaian dari daun. Mereka jahit. Berarti kan mereka sudah punya pengetahuan bekal itu ya. Dan itu digenapi lagi. Bagaimana ketika Tuhan datang di hari sejuk,
memanggil, Adam, Adam, di mana engkau, hai manusia? Terus manusia jawab, aku di sini Tuhan, aku sembunyi, aku lagi telanjang, dibilang gitu. Terus peristiwa dialog Tuhan dengan manusia, dan Tuhan membuat apa? Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang buat mereka. Bagaimana Adam dan Hawa itu sudah dibekali sama Tuhan gitu ya. Cara untuk hidup. Bagaimana kita sebagai manusia ini sudah dibekali sama Tuhan. Cara untuk hidup, Bapak Ibu. Semua orang di sekeliling kita ini disiapkan Tuhan untuk cara kita hidup. Di situ semua kondisi yang kita alami itu semuanya ketika Tuhan yang pegang penuh, masalah pun itu akan menjadi kebaikan buat kita. Salah satu contoh, saya pernah mengalami yang namanya pindah rumah, Bapak Ibu ya. Dulu saya dengan orang tua saya waktu saya kecil itu tinggal di sebuah rumah dinas karena ayah saya adalah seorang PNS yang tugasnya adalah mengadili gitu ya di apa di sebuah instansi yang menangani hukum yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kami bertempat tinggal di rumah dinas. Terus rumah dinas kami itu satu komplek gitu ya dengan warga sekitar gitu. Dengan warga sekitar, dan saya pun berteman sama mereka gitu. Karena sekolah saya pun tidak jauh dari rumah dinas. Jadi setiap kali kami pulang sekolah, saya ingat sekali kami pasti bermain gitu ya. Dan cukup ekstrim kalau saya bermain gitu ya. Saya bisa berkilo-kilometer jalan gitu ya, sama teman-teman di komplek itu. Atau kalau dalam zaman sekarang tuh dikenal istilah bestie gitu ya. Mungkin bestie saya gitu. Teman pergaulannya saya gitu. Dan dari pergaulan tuh saya mulai melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Merokok dan sebagainya gitu ya. Mulai melakukan sesuatu yang melanggar norma. Dan suatu peristiwa kami pun pindah dari rumah dinas ke rumah pribadi yang ayah sama ibu saya sudah siapkan, sudah membuatnya gitu. Yang sampai sekarang kami tempati gitu. Dan di rumah yang baru itu saya ketemu dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang bagus, tidak aneh-aneh. Terus saya pun pindah sekolah, saya pun ketemu dengan teman-teman yang baik, tidak yang aneh-aneh. Dari situ membuat saya tuh menjadi pribadi yang apa ya, kayak ngucap syukur aja gitu ya sama Tuhan. Karena saya lihat teman-teman saya yang pergaulan saya di lingkungan saya yang di daerah perumahan dinas itu, saya ketemui ada yang jadi pecandu narkoba, ada yang jadi pelaku kejahatan gitu ya. Gak kebayang sama saya. Kalau saya masih bertemu sama mereka, masih bestian sama mereka, masih teman sepergaulan sama mereka gitu ya. Saya ingat sekali dulu waktu kami berjalan gitu ya, melewat sekolah orang lain, teman-teman saya tuh ngajakin kelahi gitu ya sama teman-teman dari sekolah lain itu gitu. Jadi saya sebagai seorang follower aja waktu itu ya mau gak mau ikut gitu ya. Jadi pribadi yang tidak baik juga gitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu dari Taman Eden menguasai dan mengelola ini kok bisa jatuhnya ke apa yang dikatakan oleh para rasul gitu ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bagaimana teman sepergaulan kita itu juga menentukan kitanya menjadi seperti siapa.
Dan ketika kita memang berada di dan menyatakan diri kita adalah anak-anak Tuhan gitu. Dengan ajaibnya Tuhan tuh pasti akan menyiapkan tempat kita yang terbaik. Kalau kita tidak bagus di sini, kita dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Atau kepada momen yang lebih baik gitu ya. Bagaimana ada suatu jaminan Bapak Ibu. Ketika kita tuh menyatakan diri atau memberi diri untuk berada yang dalam konteks ini untuk berada di Taman Edennya Tuhan gitu ya. Untuk bisa berada di Taman Edennya Tuhan, itu Tuhan sudah kasih Bapak Ibu. Tuhan sudah kasih. Tuhan cuma bilang, ya, Tuhan itu cuma ngasih kata perintah Bapak Ibu. Ketika kita melakukan perintahnya, dan ketika Tuhan panggil gitu ya, dan kita melakukannya gitu ya, sedetik itu aja Bapak Ibu, kita tuh sudah berada di Taman Eden sebenarnya. Bagaimana segala sesuatunya tuh udah baik Tuhan ciptakan. Bagaimana Tuhan di hari ke-7 berhenti. Bayangin Bapak Ibu, di hari yang ke-7 Tuhan berhenti dari semua pekerjaan dan memberkati apa yang Tuhan kerjakan. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini masih dalam keadaan yang tidak baik, penuh masalah hidupmu, Tuhan cuma bilang balik, kembali ke Taman Eden, balik doa di hatimu gitu. Kita tinggal di Taman Eden gitu ya. Tuhan tuh nyatakan tuh di Alkitab gitu ya. Apabila kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka segera sesuatu kamu udah terima. Itu udah Taman Eden kita Bapak Ibu. Udah Taman Eden kita. Seorang Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus. Yang Alkitabnya sama dengan Alkitab saya gitu ya. Tuhan tuh sudah ngasih banyak hal di dalamnya Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita mau nggak merendahkan diri. Kembali sama Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kasih taruh di dalam hati kita. Memenuhi panggilan kita. Bahwa kita sudah berada di Taman Eden. Segala hal yang baik itu ada di sekeliling kita. Kita mau makan apa aja ada. Mau minum tuh air bebas di Taman Eden itu. Kita tidak akan merasakan kekurangan sama sekali tidak. Makan minum kita ditanggung, Bapak Ibu ya. Pokoknya semua hal Tuhan kasih, Bapak Ibu. Pokoknya sandang, pangan, papan kita sebagai seorang manusia itu terpenuhi semua di situ. Catatannya tadi, balik, kembali ke Tuhan. Hubungan intim lagi sama Tuhan. Doa lagi gitu. Mulai melakukan apa yang dikatakan para rasul gitu ya. Sangkal diri, pikul salib. Itu para rasul atau Tuhan Yesus ya. Saya mohon maaf kalau saya salah menyampaikannya. Tapi saya cuma mengutip gitu ya. Mohon maaf kalau saya salah. Tapi dari kitab juga dicatat gitu ya. Bagaimana diperintahkan untuk sangkal diri, pikul salib, Bapak Ibu. Pikul salib sesuatu yang tidak enak, nggak suka kita ngelakukannya. Itu berat sekali. Berat sekali itu kita lakukan gitu. Dan sangkal diri itu bang kita mematikan keinginan daging kita. Gak mudah itu Bapak Ibu. Gak mudah.
Makanya kita perlu mentor, kita perlu seorang guru, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Caranya balik, kembali, bangun lagi jam doa, mulai lagi dengerin apa yang Tuhan perintahkan. Pasti semuanya baik, Bapak Ibu. Saya akan tutup kisah Taman Eden kali ini dengan satu kesaksian, Bapak Ibu ya. Bagaimana saya itu diberikan tugas sama gereja untuk bagian antar jemput jemaat, Bapak Ibu. Di benak saya, di pikiran saya gitu, ketika dapat perintah seperti itu adalah sesuatu yang hebat, Bapak Ibu. Itu sesuatu yang menurut saya aku harus lakukan, aku harus kerjakan gitu. Seperti itu. Kurang lebih setahun 2 tahun Bapak Ibu ya. Saya mengerjakan itu menggunakan mobil fasilitas gereja. Saya kalau misalkan pagi ibadahnya jam 7, saya harus berangkat jam 5 Bapak Ibu. Karena dari Palangkaraya ke tempat jemput 1 jam. Terus dari tempat penjemputan ke gereja 1 jam. Berarti 2 jam Bapak Ibu saya bolak-balik. Bolak-balik. Dari Palangka ke tempat penjemputan, dari tempat penjemputan ke tempat gereja. Dan saya ngantar balik lagi Bapak Ibu. Dari gereja ke tempat mereka, dan tempat mereka saya pulang lagi. Jadi 4 jam setiap minggu Bapak Ibu. Setiap minggu 4 jam saya lakukan itu. Dan itu saya lakukan nggak ada sih kepikiran di pikiran saya tuh nggak ada sih kepikiran untuk percuma sih ngelakuin ini, nggak ada hormat dan lain bla gitu ya. Tidak dilihat orang, percuma ngelakuin ini nih, nggak ada sih Bapak Ibu. Di dalam benak saya, di dalam hati saya tuh cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, orang-orang yang saya jemput ini adalah orang-orang kecil, orang-orang yang dalam tanda kutip level pendidikan pengetahuan mereka tidak sampai kayak saya gitu. Dengan begini Tuhan, dengan saya membuat mereka bisa datang dengar firman, setidaknya firman itu mengubahkan pola pikir mereka untuk menjadi orang lebih baik. Karena saya tahu Tuhan bahwa dengan mendengar firman Tuhan ini, mereka pun akan mendapatkan pembelajaran hidup yang baik untuk mereka bisa hidup. Karena orang-orang ini Tuhan, kalau mereka tidak punya bekal hidup, mereka akan kayak gini-gini aja gitu, nggak ada progres, nggak ada perkembangan dan lain sebagainya gitu. Itu aja yang ada di dalam benak saya Bapak Ibu, nggak ada yang lain sama sekali, nggak ada. Bahkan sampai saya ngerogoh kocek sendiri gitu ya, untuk bensinnya itu saya bayar sendiri. Kadang saya bayar sendiri, kadang saya pupuan sama yang saya jemput. Terus beberapa pakai mobil gereja, beberapa pakai mobil saya pribadi gitu ya, pakai mobil keluarga, pakai mobil ibu saya gitu. Saya pinjam mobilnya, saya antar jemput. Di situ pun pakai uang saya pribadi pun untuk beli bensinnya. Tidak ada satupun orang yang tahu. Saya sekarang nggak sih Tuhan. Aku ambil bagian ini deh, karena waktu itu saya bilang gitu ya, Tuhan saya tuh nggak petah lidah, saya bilang. Saya tuh pemalu kalau ngomong gitu bisa terbata-bata Tuhan gitu. Aneh kalau saya tuh khotbah, saya bilang gitu. Kalau cuma tajemput tuh enak Tuhan, bisa aku. Ya kalau cuma capek badan, kalau cuma capek ngantuk ya bisa tinggal apa? Bisa tinggal ke toko ya beli apa kopi botolan gitu. Aman aja Tuhan kalau cuma gitu. Dan di dalam benak saya cuma ingin melakukan yang menurut saya itu bisa menolong hidup mereka gitu.
Walaupun pada kenyataannya ya proses berjalan, nah setidaknya apa yang sudah aku kerjakan tuh mungkin ada hasil lah, adalah buat mereka bisa setidaknya untuk menghadapi dunia ini mereka udah punya bekal lah setidaknya dari semua yang sudah ditaburkan dari gereja gitu. Dan beralih ke online sehingga antar jemput itu sudah tidak relevan lagi gitu. Dan dari situ aku mulai ambil bagian apa saja yang bisa aku kerjakan Bapak Ibu ya. Dan suatu kejadian yang aneh dan luar biasa menurut saya gitu ya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup saya. Entah kenapa saya dibawa untuk ke sini. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau udah pernah dengar, tapi ini ingin saya bercerita gitu ya. Bagaimana Tuhan itu dalam tanda kutip bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak hanya sesuatu yang bualan kosong gitu ya. Tidak hanya sesuatu yang masa sih kayak gitu gitu ya. Maksudnya cuma melakukan perintah Tuhan aja Tuhan bisa berkati. Bullshit mungkin bahasa orang-orang gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu kesaksian nyata hidup saya gitu ya. Di tahun 2018 akhir itu ada namanya uh, penerimaan pegawai. Oke, saya ikut gitu. Dibantu sama istri saya, posisi saya lagi di luar kota. Oke. Dan sebelum itu memang saya ada um, suatu keyakinan gitu ya di dalam benak saya, di dalam hati saya gitu. Saya pasti lulus, saya pasti dapat tes ini gitu. Ada suatu kepastian gitu ya. Dan ternyata kejadian Bapak Ibu. 2018 tes itu di bulan Oktober, kejadian Bapak Ibu ya. Saya tes pertama gagal, saya peringkat keempat, tapi dinyatakan boleh lanjut ke tes kedua. Ketika yang dicari itu dua posisi, satu posisi direbutkan oleh 3 peserta. Jadi saya peserta keempat, berarti 6 peserta yang boleh lanjut ke tes kedua, Bapak Ibu. Saya ada peserta yang keempat. Dan waktu tes, Bapak Ibu, jujur saya tidak ada menyiapkan diri sama sekali. Tidak ada belajar sama sekali. Cuma sekedar buka, cuma sekedar baca, cuma sekedar lewat Bapak Ibu. Tapi ini saya ingin sampaikan bahwa aku belajar untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Menurut ukuran saya. Walaupun orang lain tidak melihat. Walaupun orang lain mungkin tidak ada apresiasi dari orang itu apa yang kita kerjakan gitu ya. Tapi kita kerjakan ini baik-baik sebaiknya untuk Tuhan. Sebaik-baiknya untuk kita memberi nilai lebih buat orang gitu. Saya tidak belajar Bapak Ibu. Tes pertama saya peringkat keempat. Tes kedua saya pun tidak belajar Bapak Ibu. Cuma sekedar lewat baca. Tes kedua, setelah tes, saya tinggal pulang Bapak Ibu. Saya kecewa sama Tuhan. Hidup saya tidak baik-baik saja waktu itu. Berantakan sekali. Keuangan hancur. Rumah tangga jelek Bapak Ibu. Saya menikah dengan istri yang bekerja, yang menghasilkan uang berkali-kali lipat penghasilan saya. Bayangkan Bapak Ibu, itu posisi di mana
harga diri saya sebagai seorang laki-laki habis di situ. Saya cuma bisa mengandalkan Tuhan melalui hari-hari itu. Dan itu salah, salah benar. Karena perintah Tuhan kuasai dan kelola, Bapak Ibu. Bagaimana saya melewati atau terlewatkan oleh saya proses itu. Yang namanya hakikat seorang laki-laki itu adalah bekerja. Kayak itu mungkin next saya akan cerita, saya akan kembali ke kesaksian saya tentang bagaimana saya di tes kedua tanpa belajar tiba-tiba nama saya tuh ada di nomor urut pertama, Bapak Ibu. Dan teman saya yang tes pertama itu di peringkat pertama tuh di peringkat kedua saya. Bapak Ibu bisa bayangkan. Oke, mungkin itu seperti mujizat ya. Tidak mungkin, impossible. Karena kalau Bapak Ibu coba cek searching di internet bagaimana tes CAT angkatan 2018 itu diakui oleh semua profesor itu ada soal yang paling sulit, Bapak Ibu. Dan tes kami itu adalah tes yang murni, tidak ada bisa permainan di situ. Dan Bapak Ibu tahu setelah itu tidak ada lagi yang namanya guru tuh pegawai, Bapak Ibu. Tapi guru tuh P3K setelah itu. Sampai sekarang. Dan bagaimana saya cuma bisa diam, terdiam, Bapak Ibu. Berpikir, Tuhan ini lagi menyelamatkan aku kah? Bahasanya gitu. Kayaknya dengan kehidupan aku yang berantakan luar biasa gitu. Tapi tetap punya hati ingin memberi sebisa yang aku bisa gitu. Bagaimana Tuhan dengan mudahnya gitu ya memberikan sesuatu yang tidak pernah aku pikirkan gitu. Dan dari kasus itu sampai sekarang Bapak Ibu saya selalu belajar, saya selalu belajar dan menguji segala sesuatu yang aku terima. Saya mengujinya dengan cara ketika saya mendapatkan sesuatu, mungkin uang besar atau mungkin suatu kesempatan gitu. Suatu kesempatan untuk saya bisa menghasilkan uang lebih mungkin misalnya gitu. Saya belajar untuk menguji. Ini benarkah dari Tuhan gitu? Bolehkah aku ambil atau tidak? Kalau Tuhan tidak boleh aku ambil, gagalkan Tuhan. Kalau Tuhan bolehkan aku ambil, tolong luluskan. Dipermudah saya minta. Dan Tuhan tidak menjawab dengan kata-kata, tapi Tuhan menjawab dengan setiap peristiwa yang saya alami. Bapak Ibu, teman-teman, Taman Eden adalah proses, Taman Eden adalah tempat kita, Taman Eden adalah diri kita sendiri, bagaimana kita mengelola diri kita, bagaimana kita belajar dari tidak tahu menjadi tahu, bagaimana kita belajar dari mau, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak bisa menjadi bisa. Itu ada Taman Eden kita. Sama seperti Adam, gak mungkin dia bisa langsung memberikan nama kepada semua binatang. Pasti Tuhan bercengkrama, Tuhan mengajarkan Adam bekal hidupnya dia, bekalnya dia. Sehingga dia bisa mengelola dan menguasai Taman Eden. Betul ya Bapak Ibu ya, teman-teman. Mungkin itu saya sampaikan hari ini ya Bapak Ibu teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semua saya sampaikan adalah untuk kepujian nama Tuhan. Dan sampai sekarang pun saya masih belajar.
untuk melakukan yang menurut saya bisa saya lakukan gitu. Walaupun dengan keadaan yang mungkin ini tuh berat untuk dikerjakan gitu ya. Tapi itu tadi, pikul salib itu tadi yang Tuhan minta. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saya bisa sampaikan. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus berkati.